Mirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Sikus ini di Desa Sinarsari nih Mas ya. Sinarsari, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Mas Sikus sudah fokus pengbreedingan kambing berapa tahun? sudah 7 tahun Mas. 7 tahun. 7 tahun. Ini selain breeding ada juga penggemukan ini Mas. Ada Penggemukan. Total kandang penggemukan. berapa ini? Total kandang 90 ekor. 90 ekor. Sehingga jadi banyak kayak gini, penataan dari awalnya perencanaannya gimana Mas, angan-angannya? Angen-angen yang jelas kita kan harus punya breedingan. Kita harus punya breedingan. Kalau kita nggak punya breeding, pasti habis kita. Pasti habis. Begitu kita jual, habis. Kalau penggemukan. Kalau penggemukan, kalau breeding kan kita masih punya anakan, masih punya ini. Mas, awalnya itu breeding apa penggemukan? Awalnya penggemukan Mas. Penggemukan. Tapi kalau penggemukan kan nggak punya sisaan Mas. Yang jelas begitu bongkar habis kandang kosong. Nah, jadi terus akhirnya begitu 1 tahun aku berpikir langsung ke breeding. Karena ke breeding ya alhamdulillah berhasil breeding Mas. Berhasil. Jadi penggemukan dengan breeding. Kalau makan breeding ini dibedakan dengan penggemukan nggak? Enggak, sama. Sama. Terus cost breeding ini masuk ke penggemukan nggak? Enggak. Masuk. Kita yang breeding ini kita makan numpang gitu loh. Yang breeding makan numpang. Kita seumpama kita ngebok 50 ekor. Breedingan paling kan cuman 10 ekor. Nah, ini kan kita numpang makannya. Makannya gratis. Makannya gratis. Ya. Nah, terus begitu beranak kan masih breeding, masih penggemukan masih. Ini makanya masih terus numpang terus. Masih numpang terus. Iya. Mas, kalau keuntungan breeding sendiri ya, itu berapa sih Mas? Keuntungan breeding yang jelas yang pernah diingat paling enak gitu. Yang jelas tergantung indukan Mas. Kalau kita indukannya bagus, paceknya bagus, pasti anakannya kan bagus. Jualnya pasti harganya beda lain, mahal. Mas, kalau seumpamanya pejantannya bagus, indukannya biasa aja, hasil anaknya gimana? Hasilnya anaknya sebenarnya tinggal jantannya Mas. Kalau kita jantan harus yang tua, yang jelas harus yang tua. Kalau umur berapa tuanya? Umur minimal 2 tahun ke atas lah. Itu pasti anakannya nanti bagus. Kalau di bawah 2 tahun? Di bawah 2 tahun masih kurang Mas. Pasti pertumbuhan anaknya kurang. Tanda-tandanya kurang itu pertumbuhannya? Bulunya keriting. Terus? Kadang yang jelas pertumbuhannya lah Mas. Nggak bisa besar juga? Nggak bisa besar. Berarti ini pengaruh dengan hormon juga ya? Iya, tergantung hormon. Kalau masalah umpan, kita kasih umpan sama, tapi tetap masalahnya saya sudah ngalamin sih Mas. Kita pakai pejantan muda, nyoba satu, lain biasanya ini bagus, pakai pejantan muda kok, wah ini kurang, besok lagi kita pakai yang pejantan tua. Mas, di sini banyak nggak yang breeding? Ada 1, 2, 3. Sekarang cuma tinggal 3 orang kayaknya. Kapasitas besar. Nah, kalau seumpamanya ini pertanyaan saya Mas, kegagalan breeding itu di mana? Kegagalan breeding ya? Ada nggak? Kalau yang dari teman-teman, pengalaman teman-teman. Kalau temen kan nggak ada yang breeding sih Mas, jadi cuman penggemukan sih. Penggemukan? Gagalnya di mana? Gagalnya yaitu mungkin karena apa ya? Karena mungkin umpannya itulah Mas yang kurang pakannya. Bagus. Pakannya kurang. Pakannya bagus. Tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Mas, kalau breeding ini jangka waktu dari saya mulai 0 ke breeding itu berapa tahun sih Mas bisa sukses? Bisa sukses yang jelas 1 tahun lah Mas. 1 tahun. Kalau Mas Sikus gimana perjalanannya? Kalau kambing kan hamilnya kan cuma 5 bulan. Jadi kita jual anaknya berarti umur 1 tahun lah. Itu kita udah pulih beli babon ini, jual anaknya udah sisa. Sudah pulih? Udah sepulih.
indukan 5 kita jual anaknya 1 tahun udah pulih modal. Ini tinggal hasilnya, babon ini tinggal hasilnya. Pulih modal di indukan atau dengan pulih modal dengan pakan? Modal dengan pakan pulih. Modal dengan pakan 1 tahun pulih? Pulih. Nah, pulih Mas kalau ini. Kalau kemudian Mas, yang pengen koreksi adalah korek lah mendapatkan informasi untuk pemula Mas. Ini gimana supayanya pemula ini yakin breeding bagus, terus kemudian berhasil, terus kemudian menjanjikan, ini gimana untuk pemula? Untuk pemula yang jelas Mas, kita harus fokus di pakan Mas. Fokus di pakan. Pakan kita kuatin. Pokoknya bener-bener kasih vitamin. Kalau enggak dibikinin jamu. Kalau kan kadang kambing kurus, perkembangannya kurang, air susunya kurang gitu. Kita bikinin jamu Jawa Mas. Jamu Jawa, jamunya apa Mas? Jamunya itu pakainya aku temulawak, kunir, tempe dibusukin, tempe bosok ya, terus pakai telur. Tempe busuk itu apa fungsinya Mas? Ya buat biar makannya ini Mas, buat ngasih biar semangat makannya. Biar semangat. Itu apa trik dari mana Mas? Kalau pakai tempe kok busuk itu? Kita yang jelas gini Mas, tempe busuk itu aku udah pernah ngalamin di dulu sapi Mas. Kita tumbuk, kita minumin, akhirnya itu terus makanya aku diikutin di sapi. Hasilnya itu bagus juga. Hasilnya bagus Mas, alhamdulillah. Kambing makannya yang nggak ada yang ini. Nggak ada yang nyisa, habis semua. Nggak ada yang nyisa. Dulu ini paling banyak berapa breedingan Mas? Aku dulu pertama 30-an ekor Mas. Indukan? Indukan 30 ekor, lalu kita sortir yang mana yang jelek, yang mana yang bagus. Yang jelek kita keluarin, kita jual. Apa yang tanda-tanda jelek itu? Tanda-tandanya jelek kan perkembangan pertumbuhan anaknya kurang. Susu, nah susunya itu kurang bagus, yang jelas. Kurang lancar. Kurang lancar. Ada nggak Mas kambingnya besar, bagus, tapi susunya nggak lancar? Ada Mas. Ada. Itu sebab pengaruh apa Mas? Ya kalau itu mah kurang tahu Mas ya. Kalau itu mungkin ya pakan atau memang sudah aslinya bawaan. Aslinya lah, asli bawaan yang jelas. Asli bawaannya. Asli bawaan. Masalahnya nggak cuman beranak sekali 2 kali saya alamin. Air susunya kayak gitu terus, makanya mending kita jual. Kalau kayak gitu kita malah hitung-hitung rugi Mas. Kalau rugi ya rugi. Mas, kita pakannya habis banyak, anaknya dijual nggak ini kan? Nggak ketemu. Mas, karena enaknya Jawa Randu, PE. Ini saya ya. Pertanyaan Jawa Randu, PE atau jumboan Mas? Kalau yang ini sebenarnya Mas ya, Jawa Randu juga bagus. Bagus Jawa Randu. Yang penting pejantannya Mas. Pejantan kalau ada yang PE. Jadi nanti kita anaknya itu ngikutin pejantannya semua. Oh gitu. Iya. Kalau jumboan gimana? Jumboan sih yang besar-besar, Jawa Randu tapi yang besar-besar itu, koploh itu. Ya bagus juga sih Mas. Tapi kan kadang orang peminatnya kan petani-petani sini kan harganya itulah Mas, yang jelas harganya kan kalau yang kayak gitu kan pasti mahal lah, inilah itu. Jadi sini banyaknya Jawa Randu standar. Jawa Randu yang ini. Kalau PE Mas? PE ya alhamdulillah kan kita udah ngalamin di PE udah selama 7 tahun itu di PE. Makanya ini mau beralih Jawa Randu. Pengen beralih Jawa Randu? Pengen beralih ke Jawa Randu. Kenapa PE nggak dipertahankan? Karena untuk sekarang ini Mas peminatnya berkurang. Peminatnya berkurang? Berbeda dengan sebelumnya? Berbeda sama yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ya. Hasil dari PE itu buat apa aja Mas? Ya alhamdulillah udah dapat motor 2 Mas. Terus? Motor Mega Pro sama Beat. Itu hasil anaknya. Dulu kita beli ini 7,5 juta. Babonnya masih, anakannya masih, motornya juga masih ada 2. Selain motor 2 apalagi Mas? Kehidupan keluarga. Ya kehidupan keluarga ya Mas, buat macem-macem. Apa aja?
Ya beli apa ya? Yang paling sangat berarti dari kambing apa Mas? Hasilnya sampai hari ini teringat terus. Hasilnya ya yang paling bangga bisa menolong keluarga apa-apa gitu. Ya apa ya Mas ya? Ya sekolah. Ya sekolah buat kuliah Mas. Yang jelas kambing, hasil dari kambing itulah adik bisa kuliah, anak bisa, alhamdulillah sekarang udah kerja di pelayaran. Itu mutlak hasil dari kambing. Adik kuliah? Ya. Dari nol? Dari nol di Semarang. Sampai selesai kuliah? Sampai selesai. Anak sendiri. Udah sampai sekarang bisa kerja. Ya, dari kambing itulah. Dari kambing? Iya. Murni dari 5 ekor atau yang 30 tadi? Ya, dulunya 30 Mas. Tapi kan lama-kelamaan kan karena buat kebutuhan anak sekolah ya. Jual satu berkurang. Ini alhamdulillah masih 9 ekor. Adik kuliah habis berapa kambing Mas? Oh, kalau masalahnya nggak cuma breeding Mas, kalau adik kuliah sama penggemukan. Jadi kita penggemukan 1 bulan jual, hasilnya buat kirim. Terus yang pokoknya kita beliin kambing lagi. Nanti jual lagi. Adik kan mintanya cuman kadang 1 bulan sekali kebutuhan kalau di kuliah. Kalau kebutuhan mendadak ya kita jual yang indukan kita. Kalau anak sampai masuk ke pelayaran. Biayanya dari kambing murni. Biayanya dari kambing. Alhamdulillah ini anak udah berjalan 2 bulan lah di pelayaran di laut. Selamat Mas ya. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh-saleha, keluarga yang bagus, yang bisa menghargai kakaknya dan keluarganya. Mudah-mudahan ternak kambingnya berjalan lancar, sukses. Terus ini nanti kandangnya berapa ini? 90 ekor ya? 90 ekor terus terisi penuh terus, dan usahanya lancar Mas. Amin Mas.